طيب أيها الإخوان والأخوات بارك الله فيكم جميعا بعدما أخذنا أو تناولنا مسألة متى يحمل المطلق على المقيد فننتقل الآن إلى مسألة أصولية للحنفية. Setelah kita membahas masalah hamlul mutlaq alal muqayyad dengan beberapa kemungkinannya, berikutnya atau kali ini kita akan membahas masalah usul fikih yang khusus menjadi pendapat dan perdebatan kalangan ulama Hanafiyah. Apa persoalan itu? Mari kita lihat. Mereka mengatakan idza jaa an-nassu mutlaqan wa amkana al-amalu bihi ala itlaqihi liwuduhihi fi nafsihi wa tamami bayanihi wa adam ihtimalihi az-ziyadah li'annahu law iqtadaha lawajaba an tudhkara ma'ahu istifa'an lil bayan fa idza ja'at az-ziyadatu hina idzin fala yakunu laha hukmu al-qaidi li'annaha hina idzin bimanzilatin naskhi wa innama laha i'tibarun syar'iyyun akhar wa ilaika mithalaini litawdihi dzalik. Baik, mari kita pahami dulu permasalahannya sebelum kita bicarakan contohnya. Ulama-ulama Hanafi mengatakan apabila suatu nas disebutkan secara mutlak, apabila datang atau jika ditemukan ya suatu nas itu bersifat mutlak wa amkan al-amalu bihi, dan meskipun dia mutlak tapi sudah bisa diamalkan, ya sudah bisa diamalkan meskipun dia bersifat mutlak karena lafaz itu perintahnya jelas, jelas dan tidak membutuhkan keterangan lain, dan penjelasannya juga sudah sempurna, tidak mengandung kemungkinan atau bisalah dikatakan ya tidak perlu ada penjelasan atau tambahan-tambahan lain, karena apabila betul selain apa yang sudah disebutkan dan itu sudah bisa diamalkan, apabila selain itu ada lagi tambahan-tambahan, tentulah akan disebutkan lawajaba an tudhkara ma'ahu, pastilah atau wajib itu disebutkan bersama nas tersebut agar keterangannya menjadi sempurna. Istifa'an lil bayan ini juga berkaitan la yajuzu ta'khirul bayan an waqti al-hajah. Nah, karena keterangan itu tentu dibutuhkan pada harus disampaikan pada saat dibutuhkan. Ketika tidak disebutkan dan apa yang sudah ada sudah bisa diamalkan, berarti keterangan-keterangan selain itu ya ini dia fa idza ja'atiz ziyadatu hina idzin fala yakunu laha hukmul asli. Oleh karena itu apabila ada tambahan-tambahan lain atau nas-nas lain menyebutkan tambahan-tambahan di luar apa yang sudah diperintahkan oleh nas yang dimaksud pertama tadi, maka hukum tambahan itu tidak bisa dianggap sebagai qaid. Ya, artinya dia tidak mengikat atau posisinya tidak sama lagi dengan hukum, atau dengan tidak sama kedudukannya dengan apa yang disebutkan oleh nas yang pertama yang mutlak tetapi sudah bisa dilaksanakan tadi. Tak bisa dia dijadikan sebagai qaid sehingga posisinya sama. Apa sebabnya? Li'annaha hina idzin bimanzilatin naskhi, karena apabila kita samakan kedudukannya maka itu berarti nasakh. Nasakh sesuatu yang sudah sempurna, sudah dilaksanakan, lalu muncul ketentuan baru, berarti kesempurnaan yang pertama itu dianggap sudah dinasahkan. Nah, nasakh itu adalah opsi, bukan opsi pertama. Apabila opsi nasakh itu bisa dihindarkan, maka itu harus dihindarkan terlebih dahulu. Nah, gimana? Maka menurut mazhab Hanafiyah itu tidak bisa dijadikan sebagai qaid atau hukumnya menjadi berbeda. Wa innama laha i'tibarun syar'iyyun akhar. Jadi kedudukan tambahan yang ada pada nas yang lain itu harus dipandang dari sudut pandang yang lain, tidak menjadi
qaid dari lafaz yang mutlak. Nah, sebagai contoh begini menurut beliau, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum al-ayah al-maidati al-ayat sadisah falma'muru bihi 'ala al-itlaqi huwal ghaslu fala yajuzu an yuzada 'alaihi syartun niyyati wat tartibi wal muwalati wat tasmiyati idh law kanat min syartil wudu'i latadammanaha nassul kitabi fahaitsu lam yarid dzalika kanat min qabilis sunani fil wudu'i. Kata beliau, contohnya adalah perintah wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhiriha. Ya, ayat yang berbicara tentang wudu. Yang diperintahkan di situ adalah mencuci anggota-anggota wudu. Ya, tidak disebutkan di situ, ya, tidak disebutkan aturan harus harus berkesinambungan, tidak boleh putus-putus, kemudian harus dengan tertib dan harus berniat. Nah, tidak disebutkan oleh ayat itu. Oleh karena itu menurut mereka, yakni ulama Hanafiyah, la yajuzu an yuzada alaihi syartun niyah. Maka berdasarkan ayat ini, ya sudah, sepanjang ayat itu sudah bisa diamalkan, tak boleh kita tambah-tambahkan syarat yang lain. Nah, karena penambahan itu berarti apa yang disebutkan oleh ayat itu belum sempurna, padahal ayat itu dalam rangka menjelaskan wudu itu bagaimana dijelaskanlah oleh Al-Quran. Nah, tentu penjelasan itu harus sempurna, karena tidak boleh menjelaskan dan dibutuhkan keterangan tentang bagaimana berwudu lalu tidak dijelaskan secara sempurna. Nah, karena itu kata mereka, fala yajuzu an yuzada alaihi syartun niyyati wat tartib wal muwalati wat tasmiyah. Maka tidak boleh ayat itu ditambah dengan atau tidak boleh hukum yang disebutkan oleh ayat tadi, yaitu sekedar mencuci saja, tidak boleh ditambahkan dengan harus disertai niat, kemudian harus dengan tertib, yaitu urutannya berdasarkan yang disebutkan dalam ayat, kemudian juga wal mualah, yaitu tidak ada jeda antara satu amal dengan amal berikutnya. Artinya ketika mencuci wajah maka langsung setelah itu kita mencuci tangan, tidak boleh terputus oleh jeda yang panjang atau agak panjang. Kemudian watasmiyah, dan juga tidak boleh kita berikan syarat atau syarat sahnya wudu itu harus membaca bismillah. Limadha idz law kanat min syartil wudu latadammanaha nassul kitab. Karena kalau itu semua adalah syarat dari sahnya wudu, pastilah ayat itu akan menyebutkan, atau ayat itu pasti akan memuat syarat-syarat tersebut. Nah, pasti ayat akan memuat syarat-syarat tersebut, karena syarat itu apabila dia tidak dilaksanakan maka amal yang dimaksud tidak sah. Itu dia, definisi syarat adalah sesuatu yang jika tidak dilakukan maka amal, jika dia tidak ada maka amalnya tidak sah. Tapi kalau dia ada belum tentu juga sah. Nah, itu nanti pembicaranya lain, atau sudah kita bicarakan ketika berbicara hukum wad'i. Nah, fahaitsu lam yarid dzalika, nah bahwa itu tidak disebutkan di dalam ayat, nah maka hukumnya ya tidak bisa kita jadikan sama atau setara dengan apa yang disebutkan oleh ayat. Maka dia minimal atau hanya bisa ditempatkan min qabili sunan fil wudu, hanya sebagai sunnah atau tambahan, ya, sunnah dalam wudu, bukan menjadi hal yang wajib dalam wudu, karena tidak disebutkan dalam ayat tadi dan ayat itu sudah bisa diamalkan. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin, an-nuru al-ayati tsaniyah fan-nassu bayyinun fi uqubati az-zani annaha al-jald wa qad alimna fi nususin qat'iyyati ats-thubuti anna hadha hukmu az-zani ghair al-muhsan, az-zani ghairi al-muhsan.
lakin ma ja'at bihi sunnatu min at-taghribi sanatan ma'al jaldi fahadhihi ziyadatun ala nassil kitabil bayyin walau kanat lazimatan lawajabat binafsin nassi ma'al jaldi aw labayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda nuzulil ayah fahaitsu lam yakun dhalika faqad dalla ala anna hadha min qabil at-ta'zir yaf'aluhu al-imamu siyasatan. Jadi contoh kedua yang untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah firman Allah wazaniyatu wazani, pezina laki perempuan dan laki-laki maka hukum jilidlah mereka, ya masing-masing dijilid sebanyak 100 kali. An-Nur ayat kedua. Nas ini sangat terang sekali menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang bagi seorang pezina, yaitu al-jald, dicambuk. Dan kita telah mengetahui dari nas-nas yang qat'iyyuth thubut, dari nas-nas yang sahih, bahkan dari hadis, dari nas-nas yang mutawatir, dari hadis-hadis mutawatir, bahwa hukum zina yang dimaksud di dalam ayat ini adalah bagi pezina ghair al-muhsan, yaitu pezina yang belum menikah, ya dia belum menikah kemudian mereka melakukan, orang itu berbuat zina. Nah, ayat ini tentang pelaku zina yang belum menikah ghairul muhsan. Lakin ma ja'at bihi sunnatu min at-taghribi sanah ma'al jad, tetapi di dalam sunnah atau hadis yang menerangkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pezina yang ghairul muhsan itu adalah selain jilid ada taghrib sanah, ada tambahan diasingkan, ya atau diusir dari kampung halamannya selama 1 tahun. Nah, menurut mereka tambahan ini adalah hadhihi ziyadatun ala nasil kitabil bayin. Ini adalah tambahan untuk nas kitab yang sudah jelas. Nasnya kan sudah jelas, yaitu jaldu mi'atin. Sudah jelas, sudah terang, dan sudah bisa dilaksanakan. Lalu ada tambahan dalam hadis. Nah, qal, ini hanya tambahan, artinya tidak dimaksud, tidak diwajibkan, atau kedudukannya tidak sama dengan kedudukan jaldu mi'ah tadi. Jika jaldu mi'ah itu adalah hukuman wajib, atau katakanlah itu sebagai hudud, maka taghribu am itu tidak bisa didudukkan sebagai hukum hudud, tidak bisa ditempatkan sebagai hudud yang wajib dilaksanakan. Nah, karena itu beliau katakan law kanat lazimatan lawajabat binafsin nasik, apabila itu hudud, ya hukum hudud yang wajib dilaksanakan, pasti akan diwajibkan langsung di dalam ayat itu bersamaan dengan kewajiban untuk memberikan hukuman al-jald. Aula bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda nuzulil ayat, atau Rasulullah akan jelaskan pada saat ayat itu turun, Rasulullah akan jelaskan bahwa selain yang jaldu mi'ah itu ada taghrib al-am. Oleh karena itu, karena tidak demikian halnya, tidak disebutkan di dalam ayat taghribu am itu, dan juga Rasulullah tidak menjelaskan saat ayat itu turun, maka ini menunjukkan bahwa kedudukan taghrib am itu hanyalah bagian dari ta'zir, yaitu hukum atau hukuman yang diberikan oleh hakim, ya sebagai istihad dia, sebagai ta'zir, hukuman yang ya ditetapkan sendiri oleh hakim atau qadi yang memutuskan perkara tersebut. Yaf'aluhul imam siyasatan, dilakukan oleh pemerintah dalam rangka ya sebagai suatu kebijakan, ya kebijakan politik, dalam hal ini tentu kebijakan politik hukum. Demikian persoalan mutlak dan muqayyad yang menjadi
perhatian atau khusus dibicarakan oleh ulama-ulama madhab Hanafi, sehingga ini pun berpengaruh terhadap madhab fikih mereka. Demikian.